Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah kemunculan makhluk misterius itu, Xiaoyan bertanya pada Jin Huanzhen karena dia merasakan ada tekanan pada garis keturunan dewa aslinya. Setelah melihatnya, Jin Huanzhen langsung terkejut dan mengenalinya sebagai glasir darah raksasa. Menurut ingatannya, makhluk ini tercipta dari keinginan jahat mayat dewa asli. Makhluk ini juga berspesialisasi memakan darah dan bisa mengenali dewa asli yang kuat. Saat ini, wajah glasir darah raksasa menunjukkan ekspresi yang mengerikan, sedangkan pandangan avatar dewa asli masih tetap dingin. Dia merasa makhluk menjijikkan itu tampaknya memiliki keistimewaan khusus dan memenuhi persyaratan untuk menjadi avatar yang diinginkannya. Saat ini wajah glasir darah raksasa menunjukkan ekspresi yang mengerikan, sedangkan pandangan Xiaoyan masih tetap dingin. Dia merasa makhluk menjijikkan itu tampaknya memiliki keistimewaan khusus dan memenuhi persyaratan untuk menjadi avatar yang diinginkannya. Xiaoyan dengan cepat menggerakkan kompas terbangnya lagi dan membiarkan avatar dewa aslinya terus bertarung. Jika tubuh utamanya tetap berada di sini, maka sosok-sosok yang mengikutinya akan bisa mengejarnya. Saat ini banyak keterampilan bertarung dari klan dewa asli yang tidak bisa digunakannya. Namun dengan kekuatan tubuh fisik dewa aslinya yang sekarang, terkadang penggunaan teknik terasa berlebihan. Setelah pukulan yang sebelumnya runtuh, dia mengapalkan tinju yang bersinar dengan cahaya emas lagi dan langsung menuju glasir darah raksasa. Kekuatan dari teknik 82 tinju para dewa ini sangat mengagumkan yang menyebabkan kehampaan ikut bergetar. Menghadapi serangan Xiaoyan, makhluk berbau busuk itu juga menunjukkan teknik serupa dan mengayunkan tinjunya untuk memblokirnya. Aku juga bisa melakukan teknik ini. Suaranya terdengar lagi dengan nada mengejek. Saat berikutnya, suara konfrontasi dari tabrakan dua pukulan ini bergema di seluruh kehampaan. Xiaoyan menyadari bahwa cara bertarung glasir darah raksasa ini mengandung teknik klan dewa asli, namun memiliki akurasi yang lebih menakutkan. Dia menemukan fakta ini setelah sosok glasir darah raksasa ini memblokir tinjunya dan menyadari bahwa teknik 82 tinju para dewa yang dimilikinya lebih kuat dibandingkan miliknya sendiri. Hal ini membuat Xiaoyan bertanya-tanya apakah selain masih memiliki kekuatan dewa asli, mungkinkah raksasa busuk ini juga masih memiliki ingatan saat masih menjadi dewa asli. Xiaoyan juga berpikir apakah dia bisa mengendalikan makhluk seperti ini untuk keuntungannya sendiri. Pada dasarnya, glasir darah raksasa ini terbentuk dari niat jahat yang ada pada mayat dewa asli. Jadi tidak mengherankan jika dia masih memiliki ingatannya. Jika aku bisa mengendalikannya, mungkin aku akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saat memikirkannya, alis Xiaoyan sedikit terangkat dibandingkan dengan Jin Huanzhen yang kehilangan sebagian ingatannya. Mungkin glasir darah raksasa ini mengetahui lebih banyak teknik bertarung dari dewa asli dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi tentu saja yang terbaik baginya adalah bisa mengendalikannya.
Saat tinju mereka bertemu, avatar dewa asli tidak mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan sedikit terdesak. Namun Xiaoyan belum menggunakan kekuatan penuh avatar dewa asli super raksasa dan hanya menggunakan kekuatan dewa asli bintang 9 untuk melawannya. Saat ini suara tabrakan dari tinju dua sosok ini terus bergema yang menyebabkan getaran hebat di kehampaan. Namun tiba-tiba glasir darah raksasa itu mengubah tinjunya menjadi cakar tajam sehingga menembus daging avatar dewa asli dan meninggalkan 5 bekas luka berdarah di lengannya. Seketika darah emas mengalir dari bekas lukanya. Darah dewa asli. Glasir darah raksasa itu mengeluarkan suara yang penuh kegilaan dan tampak sangat bersemangat. Sikapnya seperti seseorang yang sangat haus dan menemukan oase di gurun pasir. Dia segera membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menyedot darah dari luka avatar dewa asli dengan kuat hingga merobek daging di sekitar mulutnya karena terlalu bersemangat. Melihat raksasa ini menyedot darah avatar dewa aslinya, Xiaoyan merasa sedikit menyesal. Jika dibandingkan dengan avatar serangga milik Master Jahat, maka dia merasa makhluk ini jauh lebih menjijikkan. Namun dia berpikir tentang potensi raksasa ini yang mungkin memiliki lebih banyak teknik dan keterampilan klan dewa asli, sehingga dia memutuskan untuk tidak terus bertarung melawannya dan mencari alternatif lain untuk bisa menaklukkannya. Saat berikutnya, tubuh raksasa itu mulai pulih dengan cepat setelah menyedot darah avatar dewa asli. Terlihat dagingnya yang busuk perlahan-lahan kembali normal. Raksasa itu segera menunjukkan ekspresi kenikmatan dan keserakahan seolah-olah ingin menghisap semua darah avatar dewa asli. Raksasa ini begitu menjijikkan dan jahat, tetapi juga sangat kuat. Xiaoyan merasa kagum dan berpikir bahwa jika dia bisa mengendalikannya, maka itu akan memberikan manfaat yang besar. Ini rasanya sangat menyegarkan. Aku sudah lama tidak meminum darah dewa asli. Aku akan meminum seluruh darahmu. Setelah menyedot semua darah avatar dewa asli yang berceceran di kehampaan, raksasa itu menjilat bibirnya dan untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan ekspresi kenikmatan yang luar biasa. Dia juga terus menatap avatar dewa asli dengan keserakahan yang terlihat jelas di matanya. Bagaimana mungkin klan sekuat dewa asli ini bisa dihancurkan? Bahkan setelah kematian mereka, satu pemikiran jahat saja sudah dapat merubah mereka menjadi makhluk yang begitu kuat. Ini sungguh luar biasa. Xiaoyan hanya bisa menghela napas panjang saat memikirkannya. Bagaimanapun, masih banyak orang kuat di luar klan dewa asli yang tersembunyi di dunia. Seingatku, sudah lama sekali aku tidak menelan darah dewa asli. Itulah sebabnya korosi ini terjadi. Raksasa itu segera mengeluarkan aura ganasnya lagi dan terlihat mirip dengan aura dari tubuh avatar dewa asli. Tetapi ada aura jahat yang sangat berbeda di dalam dirinya. Jika kamu ingin darah, maka ikutlah denganku. Xiaoyan berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Saat ini tubuh utamanya menjaga jarak aman dari avatar dewa asli, tetapi tetap tidak terlalu jauh untuk menghindari bahaya yang tidak perlu. Sementara itu di belakang kompas terbang masih ada beberapa sosok kuat dan sekawanan nyamuk iblis beracun yang terus mengejar tanpa henti. Setelah berbicara, avatar dewa asli segera bergerak menuju arah tubuh utamanya. Adapun luka di lengannya sengaja dibiarkan terbuka sebagai umpan untuk menarik raksasa itu. Dengan cara ini, raksasa itu akan lebih termotivasi untuk mengejarnya dengan sekuat tenaganya. Kemudian, kompas terbang dan avatar dewa asli bergerak dengan kecepatan penuh menuju ke arah sekte boneka dewa.
Sementara itu di tempat lain, sejumlah orang kuat sedang mencoba untuk menahan sesuatu dengan formasi yang rumit. Leluhur, kita sudah mengorbankan 100 boneka dewa. Mengapa kita masih belum bisa menyegelnya? Yan Yuan bertanya dengan putus asa dan tampak meneteskan keringat dari dahinya. Mereka berada di sebuah altar yang berbentuk persegi 8. Di tengahnya ada genangan darah dan di sekitarnya ada beberapa sosok. Mereka telah bekerja keras untuk mengendalikan sebuah peti mati yang terikat dengan rantai besar dan menggantung di atas kolam darah, seolah-olah mereka takut makhluk yang ada di dalam peti mati itu melarikan diri. Jangan berhenti, teruskan sampai kita berhasil. Jika kita berhasil mengendalikannya, maka leluhur ini akan pergi bersamamu untuk menemukan dewa asli yang menyakitimu. Dengan boneka dewa ini, kesempatan kita untuk mendapatkan 2 dewa asli yang masih hidup itu juga akan meningkat. Setelah mendapatkannya, leluhur ini akan memberi salah satunya kepadamu. Walaupun leluhurnya berkata tanpa melihat ke arahnya, namun itu dapat meyakinkannya. Mendengar ini, mata Yan Yuan langsung bersinar terang. Segera dia melambaikan lengan bajunya, dan bersamaan dengan itu muncul sekitar 5 boneka dewa di hadapannya. Kemudian dia langsung melemparkannya ke dalam kolam darah. Saat ini mereka semua bekerja lebih keras meskipun mereka tahu bahwa kegagalan berarti bencana. Terima kasih leluhur. Kalau begitu, apa gunanya menyimpan sampah ini? Sudah sepantasnya junior sepertiku memberikan segalanya untuk membantu leluhur. Saat ini Yan Yuan sangat bersemangat. Jika ada dewa asli sebagai boneka dewa, maka masa depannya tidak akan terbatas. Terlebih lagi, sekte boneka dewa juga sudah memiliki boneka dewa asli dan kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dibandingkan 1 boneka dewa asli ini, maka selebihnya bisa dianggap hanyalah sampah. Semuanya jangan khawatir. Setelah boneka dewa ini berhasil disempurnakan, leluhur ini tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Tolong jangan menahan diri. Tawarkan setidaknya 1 boneka dewa lagi agar peti mati ini bisa disegel sepenuhnya. Setelah leluhur berbicara, tidak ada yang berani mengabaikannya. Tidak peduli apa yang dikatakan leluhur itu benar atau salah, mereka harus berusaha sekuat tenaga dan dengan segala cara. Jika leluhur marah, maka bisa saja mereka yang dilemparkan ke dalam kolam untuk menyempurnakan peti mati. Tetapi jika mereka mengikuti perintahnya, maka keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Sementara itu di atas kompas terbang, api pemurnian pil terus berkobar. Xiaoyan juga dengan sengaja memperlambat kecepatannya agar semua sosok di belakangnya bisa melihatnya. Walaupun beberapa orang mulai ragu, tetapi tidak ada yang berhenti. Mereka terus mengejar dengan penuh tekad. Namun seiring berjalannya waktu, ada beberapa sosok yang mulai menyerah dan berhenti mengikutinya. Adapun nyamuk iblis beracun masih tetap mengikutinya. Bahkan ada lebih banyak lagi yang bergabung dalam perburuan ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.